Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cispi Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman pejuang NIP ASN P3K 2021. Oke, teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini. Besok nih, Senin 2 Agustus 2021 sudah muncul ya hasil administrasi pendaftaran baik itu CPNS maupun P3K 2021. Semoga teman-teman Bapak Ibu guru semuanya bisa lulus tahap administrasi dan bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu nanti pelaksanaan tes gitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya selalu update info, jadi tahu kalau ada info-info terbaru gitu, dan selalu update-nya di situs yang resmi. Karena semakin dekat lagi nih waktu pelaksanaan tes ya, saingan kalian ini baru semangat-semangatnya belajar. Bagaimana dengan kalian? Oke, kita lanjut lagi ya sekarang bahas tentang kompetensi sosiokultural P3K 2021 untuk semua guru. Seperti biasa, kerjakan dulu mini tryout-nya, teman-teman bisa cek ada di deskripsi ya. Deskripsi itu yang mana sih Kak? Deskripsi itu yang di bawah video di sini. Nanti ada kayak panah kecil, nah teman-teman diklik saja. Di situ ada link untuk join grup Telegram, ada link tryout yang masih bisa dikerjakan. Nah, silakan teman-teman cek di situ ya. Jadi kita belajarnya itu bertahap di sini, selalu ada mini tryout-nya dulu, lalu teman-teman simak pembahasannya, setelah itu download file dan kunci jawabannya supaya bisa lebih memahami lagi gitu. Karena sekali lagi ya, soal yang kita bahas di sini itu bukan soal yang nantinya keluar ketika tes sesungguhnya. Melainkan ini hanyalah soal latihan buat teman-teman bagaimana supaya teman-teman itu bisa menganalisa yang baik dan benar. Jadi kemampuan analisanya itu meningkat supaya nanti ketika mengerjakan tes yang sesungguhnya itu teman-teman bisa menjawab, bisa melihat soalnya, bisa menganalisa, dapat keywordnya, dan menjawab disesuaikan dengan kisi-kisi soalnya. Oke, sebelum kita lanjut nih teman-teman, seperti biasa ya, like video ini, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman jadi yang pertama nonton video ini. Jadi selalu update gitu ya dengan tryout-tryoutnya. Lalu boleh juga komen di bawah dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya supaya semakin banyak lagi teman-teman yang dapat manfaat dari grup ini. Dan nanti disimak sampai habis ya, karena di belakang akan ada giveaway buat teman-teman semuanya. Oke, satu lagi boleh juga teman-teman update info ya, ada di cispi_47 di IG aku. Oke, let's go. Ya, di sini kita masuk ke kisi-kisi kompetensi sosiokultural P3K 2021. Ya, ini di kisi-kisi resminya ya, seperti yang sudah teman-teman tahu pastinya. Di situ ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan juga budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, dan prinsip dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang terkait dengan 1. Kepekaan terhadap perbedaan budaya. 2. Kemampuan berhubungan sosial. 3. Kepekaan terhadap konflik. 4. Pengendalian diri. Dan 5. Empati. Oke, jadi kisi-kisi ini pernah aku bahas ya, teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Ada di situ manajerial aku bahas, ada sosiokultural juga pernah, wawancara juga. Silahkan dicek lagi. Jadi seperti biasa, ketika kita menganalisa, melihat soal, kita analisa dulu, kita sesuaikan dengan itu nanti munculnya atau masuk ke kisi-kisi yang mana. Dari situ kita harus tahu ketika 1. Kepekaan terhadap perbedaan budaya. Nah, di situ nanti hambatannya akan seperti apa? Lalu ketika hambatan itu muncul, bagaimana cara kita jawabnya? Nah, itu kita harus sudah mulai bisa untuk bedah satu persatu dari masing-masing kisi-kisi ini. Gitu ya, teman-teman. Nah, kita mulai lanjut ke contoh soalnya. 1. Di kampung yang Anda tinggali beberapa minggu ini sering ada kasus pencurian. Sebagian warga mencurigai pemulung yang sering mencari barang bekas di perkampungan Anda. Pada rapat warga RT, bahas tentang rencana pemasangan papan bertuliskan pemulung dilarang masuk agar kasus pencurian tidak terjadi lagi. Apa pendapat Anda tentang rencana itu?
Oke, silakan teman-teman dibaca dulu opsinya. Sudah? Ya, kita analisa dulu ya, mulai dari opsi yang A di sini. Pemulung tidak identik dengan orang jahat dan belum tentu pencuri yang mencuri di perkampungan ini adalah pemulung. Oke, jadi kalau kita lihat konteksnya di sini ya, sering ada pencurian di kampung, lalu ada pemulung, dan pada rapat itu akan ada pemasangan papan yang bertuliskan pemulung dilarang masuk agar kasus pencurian tidak terjadi lagi. Nah, ini di sini lebih kepada apa yang ngejudge si pemulung itu ya, mencurigai. Sudah disangka bahwa pemulung itu yang mencuri di kampung tersebut gitu. Padahal kan ya belum ada di situ, belum ada saksi, belum ada bukti juga, dan itu baru hanya dugaan gitu ya teman-teman. Sebaiknya kita tidak menduga-duga, apalagi udah sampai mencurigai sesuatu yang belum ada saksi dan buktinya. Jadi memang sebaiknya di sini apa ya, dengan pendapat seperti ini sudah tepat sih, bahwa memang pemulung itu tidak identik dengan orang jahat. Jadi memang belum tentu pencuri yang mencuri di perkampungan ini adalah pemulung. Jadi kalau kita kaitkan lagi dengan kisi-kisi, soal nomor 1 ini adalah masuk ke kisi-kisi pengendalian diri kita. Ya. Oke, kita simpan dulu untuk opsi A. Sekarang yang B. Pemulung juga manusia dan berhak mencari nafkah di mana saja, termasuk di perkampungan yang kita tinggali. Oke, sepertinya kalau kita lihat di sini ya, apa ya, pendapatnya itu juga bukan mengarah yang negatif gitu, arahnya ke positif. Tapi kalau saya lihat opsi B itu dia lebih rendah daripada opsi yang A di situ. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata bahwa pemulung itu berhak mencari nafkah di mana saja. Nah, sebenarnya pemulung itu kan pekerjaan apa ya? Dia kan mengambil barang bekas gitu, mengambil sampah, dan memang seharusnya pemulung itu ya mengambilnya di tempat umum. Tempat umum itu seperti apa sih? Seperti misalkan tempat pembuangan sampah atau di jalan-jalan besar itu yang memang umum untuk semuanya gitu ya. Sementara kalau untuk di perkampungan sendiri itu kan misalkan apa ya, di situ sudah terorganisir gitu, biasanya ada bak sampah di setiap beberapa rumah, lalu nanti ada petugas yang mengambil sampah tersebut dan membuangnya ke tempat sampah. Jadi sebenarnya warga di kampung tersebut itu berhak kalau misalkan mau memperbolehkan atau melarang pemulung untuk masuk ke kampung, itu sebenarnya berhak-berhak saja gitu ya. Jadi memang sebaiknya pemulung itu ya di tempat yang sudah disediakan. Misalkan dari tadi yang petugasnya sudah ngambil lalu dibuang ke tempat pembuangan sampah, ya pemulungnya bisa mengambil di tempat pembuangan sampah tersebut gitu. Jadi kalau opsi yang B ini kita sesuaikan lagi ya, dan ini memang terlalu general, maka karena dia kurang dari poinnya yang A, bisa kita eliminasi gitu ya. Yang C, pemulung sangat berjasa membantu proses pemilahan nih maksudnya, sampah plastik dan non-plastik dalam rangka melestarikan lingkungan. Oke, tepat sekali ya teman-teman, di sini pemulung itu juga ada jasanya juga. Dia ngambil-ngambilin sampah, dia nanti kalau mau disetor gitu ya ke pengepul, pasti kan itu dipilah-pilah dulu, mana yang organik, mana non-organik, yang plastik, yang non-plastik gitu. Jadi dia juga apa ya, punya jasa nanti dalam hal melestarikan lingkungan, daur ulang dan lain sebagainya. Tapi jika kita sesuaikan lagi dengan konteks soalnya, di sini kan tentang ada kasus pencurian dan pemulung itu dituduh mencuri gitu ya. Ini tidak tepat sesuai dengan konteks soalnya. Jadi yang C juga langsung kita eliminasi. Ya, lanjut yang D. Binatang saja tidak pernah dilarang masuk di perkampungan. Sangat tidak manusiawi jika manusia dilarang masuk ke perkampungan. Oke, ini juga opsinya hampir sama dengan yang B sih, teman-teman. Ini general banget ya. Ya, ya memang, ya bukan seperti itu, ya memang sebenarnya ya bukan tempatnya untuk mengambil sampahnya di perkampungan gitu sebenarnya teman-teman. Ya kalau
ya kalau yang diperbolehkan tuh di tempat umum, misalkan jalan mau masuk ke perkampungannya itu gitu. Jadi memang opsi D ini juga kurang tepat ya. Bahkan ini di bawah dari opsi yang ada di C, B, apalagi yang A gitu. Dia paling rendah poinnya daripada yang lain. Oke, lanjut yang E. Lebih baik melakukan kewaspadaan di setiap keluarga daripada mencurigai pemulung sebagai pencuri. Iya, ini juga tepat sih dia pendapatnya. Ini juga masuk ke pengendalian diri kita ya, bagaimana kita menyikapi suatu permasalahan gitu. Dan ini juga hampir sama dengan yang A, di mana kita sama-sama memandang bahwa untuk apa mencurigai gitu ya, yang ini. Di sini juga pemulung itu tidak identik dengan orang jahat. Belum tentu kan pemulung itu yang mencuri. Jadi sama-sama tidak mencurigai gitu. Tapi opsi E di sini lebih diperkuat dengan ada kata-kata kewaspadaan di setiap keluarga. Berarti di opsi E ini dia sudah ada langkah preventif dulu, pencegahan yang kita lakukan di keluarga dulu, di lingkungan yang yang paling awal dulu, di keluarga dulu, baru nanti kita lanjutkan ke lingkungan yang lebih tinggi lagi, baru di tingkat masyarakat gitu ya. Nah, karena ada poin di sini yang lebih mendukung dengan adanya kita melakukan kewaspadaan, kita melakukan pencegahan dulu di keluarga kita gitu, dan juga kita tidak mencurigai pemulung tersebut, maka ini mendapatkan poin yang lebih tinggi, paling tinggi daripada poin yang lain. Jadi jawaban nomor 1 itu adalah yang E ya teman-teman, poin 5 diikuti dengan opsi yang A tadi. Untuk yang poin 4-nya ya, kita langsung bahas saja poin-poin yang tinggi supaya apa? Supaya teman-teman itu bisa dapat poin yang tinggi. Lanjut. 2. Ketika sedang melaksanakan tugas, sering kita menomorduakan aktivitas keagamaan yang biasa dilakukan secara rutin. Bagaimana menurut Anda? Silakan teman-teman dibaca dulu opsinya. Oke, yang A. Tidak apa-apa karena hal itu sudah menjadi kebiasaan di mana-mana dapat dimaklumi. Oke, kita di sini ada kata di mana-mana gitu ya, atau kebiasaan yang sudah membudaya gitu. Ya itu dia. Kadang kalau memang tingkah laku itu sudah dilakukan berulang-ulang, nanti jadi kebiasaan, membudaya, menjadi watak, dan sudah dibiasakan menjadi seperti itu. Nah, kalau kebiasaan itu tidak baik, maka memang alangkah baiknya teman-teman kalau itu tidak dilanjutkan lagi. Dan kita sesuaikan dengan soal tadi, maka ini langsung saja bisa kita eliminasi ya. Sekali lagi, hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan ataupun membudaya, kalau itu konteksnya tidak positif, maka teman-teman bisa eliminasi gitu ya. Yang B, menjelaskan yang memberi tugas bahwa pelaksanaan tugas berbarengan dengan aktivitas keagamaan, sehingga di sela-sela mengerjakan tugas akan izin melakukan aktivitas tersebut dan selanjutnya kembali menyelesaikan tugas. Oke, jadi di opsi ini bagus ya, karena di sini sudah ada kata-kata ini. Ada kata-kata dia meminta izin. Ya, izin. Dan izin itu dilakukan di sela-sela mengerjakan tugas gitu. Jadi kembali lagi teman-teman bahwa walaupun kita sedang melaksanakan tugas ya, yang namanya keagamaan itu kan juga penting gitu. Dan memang di Indonesia sendiri kita tahu ya, di Pancasila juga sudah dijelaskan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya memang di Indonesia itu sendiri sangat mengakui adanya yang namanya ketuhanan. Oleh sebab itu, tetap yang namanya aktivitas keagamaan haruslah tetap dilaksanakan. Nah, di sini memang dengan adanya kata-kata kita tetap melaksanakan aktivitas ya, dan kita meminta izin kepada yang memberikan tugas untuk melaksanakan aktivitas keagamaan kita di sela-sela kita mengerjakan tugas. Artinya kan berarti di sela-sela ketika tugas itu kita izin sebentar untuk keagamaan, artinya keagamaan itu kan tidak membutuhkan waktu yang lama ya.
Ibarat kita sedang istirahat sebentar gitu ya, 5 menit, 10 menit itu udah paling lama gitu. Jadi ini win-win solution, semuanya masih bisa dilaksanakan tanpa menghambat satu dan yang lain gitu. Tugasnya tetap nanti diselesaikan, keagamaannya juga bisa dilaksanakan gitu ya. Jadi ini poinnya bagus sekali yang B. Lalu kita lanjut ke yang C di sini. Tetap menjalankan aktivitas keagamaan saya dengan tujuan agar orang lain memahami bahwa hal yang menyangkut aktivitas keagamaan bukanlah hal yang dapat ditolerir gitu. Ya, oke, menjalankan aktivitas keagamaan, tapi di sini kan kalau kita bandingkan dengan yang B tadi ya, tidak ada kata-kata meminta izin, lalu kita langsung menjalankan aktivitas keagamaan, artinya kita mengesampingkan tugas kita gitu ya. Di situ berarti kita mengesampingkan tugas kita yang merupakan tugas utama kita. Dan artinya beda lagi dengan opsi yang B tadi. Di B ini berarti kita bisa memanajemen waktu, di mana ketika kita melaksanakan tugas di sela-sela itu kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita juga dalam beragama. Yang C ini juga menunjukkan kalau kita tidak bisa memanajemen waktu. Jadi bisa juga kita eliminasi. Lanjut ke opsi yang D di sini. Memberitahu pemberi tugas bahwa Anda harus melakukan aktivitas keagamaan terlebih dahulu, baru kalau ada waktu akan mengerjakan tugas pada tenggang waktu yang diberikan. Oke, sebenarnya opsi ini juga ya lumayan bagus ya, karena di sini ada kata-kata kita memberitahu petugas gitu. Jadi kita memberitahu itu kan kita izin. Iya, bahwa kita melakukan aktivitas keagamaan dulu gitu, karena kan memang itu penting. Baru nanti tugasnya akan diselesaikan pada tenggang waktu selanjutnya gitu. Nanti masih akan melanjutkan pekerjaannya, ini kan. Ya, berarti kedua-duanya masih bisa dikerjakan gitu. Tapi kalau kita bandingkan antara yang D dengan yang B tadi, poinnya lebih tinggi yang B. Karena dia kelihatan banget ya manajemen waktunya gitu. Jadi ya minta izin, ya di sela-sela tugas mengerjakan, di sela-sela mengerjakan tugas tadi bisa melaksanakan kewajibannya. Gitu. Kalau di sini ada kata-kata ini yang lebih ini ya, yang kurang bagus itu di sini karena dia ada kata-kata kalau ada waktu akan mengerjakan tugas pada tenggang waktu yang diberikan. Artinya ini juga dia mengesampingkan juga tugasnya, ya. Dia mendahulukan ini kewajiban keagamaannya. Ya di situ kalau ada waktu, ya kalau nggak ada waktu berarti tugasnya tidak selesai dong, tidak optimal, berarti tidak profesional, gitu ya. Yang ini menjalankan tugas kemudian izin pergi dulu dengan pemberi tugas untuk melakukan aktivitas keagamaan. Oke, jadi kalau ini dia lebih ke menjalankan tugas dulu ya. Jadi dia memprioritaskan dulu tugasnya profesional dalam bekerja, baru nanti izin melakukan aktivitas keagamaan. Ya ini boleh sih, tapi saya rasa ini juga masih belum tepat ya, karena dia mengesampingkan keagamaan itu tadi, bahwa memang ya aktivitas keagamaan itu memang sesuatu yang penting yang harus kita juga lakukan di sela-sela pekerjaan kita. Jadi dengan di E ini dia lebih mengutamakan kepekerjaannya dulu ya. Jadi di sini kata-kata menjalankan tugas, artinya itu sampai selesai ya. Kalau nanti selesainya sudah melebihi dari waktu yang seharusnya kita pakai untuk menjalankan kewajiban keagamaan itu, nah berarti kan tidak sesuai ya konteksnya. Jadi memang untuk soal nomor 2 ini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke. Yang paling tinggi poinnya yang B ya. Baru di situ memang ada poin D dan juga yang E di sini juga bagus, teman-teman. Iya, seperti itu. Memang kalau misalkan ada konflik seperti ini, sebisa mungkin kalau memang di situ ada yang bisa win-win solution, semuanya bisa terselesaikan tanpa menghambat satu dan yang lainnya,
dipilih yang itu. Tapi kalau kita paksakan kedua-duanya bisa dikerjakan dan itu nanti akan menimbulkan masalah, maka jangan dipaksakan, jangan dipilih gitu. Kita kembali lagi nanti lihat konteks soalnya, kita juga lihat opsinya gitu ya. Mana yang paling tepat dari jawaban yang lain juga yang mestinya tepat juga gitu. Next. 3. Sekolah berencana mengadakan kegiatan lomba memasak antar kelas dalam rangka hari kelahiran sekolah. Acara akan diselenggarakan bertepatan dengan hari libur Waisak. Apa pandangan Anda sebagai guru? Oke, ini bisa kita kaitkan dengan kisi-kisi kepekaan terhadap perbedaan budaya ya. Perbedaan budaya di sini yang dimaksud salah satunya adalah juga agama gitu. Oke, kita analisa dari opsi yang A. Tidak masalah karena di sekolah tidak ada yang memeluk agama Buddha. Nah, karena gak ada yang memeluk agama tersebut, jadi tidak apa-apa ya kalau ada kegiatan yang dilakukan bertepatan dengan hari libur Waisak gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa kita tidak mempunyai toleransi terhadap agama tersebut. Karena kita tahu sendiri bahwa Indonesia itu akan negara Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, yang sangat beragam sekali dan memang diakui di sini ada beberapa agama ya yang sudah disahkan. Jadi alangkah baiknya memang apabila hari libur keagamaan tersebut tidak digunakan untuk kegiatan sekolah, untuk kita menghargai, untuk kita toleransi terhadap agama yang bersangkutan gitu ya, agama tersebut gitu. Jadi langsung saja ya opsi A ini bisa kita eliminasi. Oke, lanjut kita ke opsi yang B. Sebaiknya hari libur agama tidak digunakan untuk kegiatan sekolah. Betul sekali di sini bahwa memang tadi ya untuk kita bisa toleransi dengan agama tersebut, maka memang lebih baik kita tidak melaksanakan kegiatan sekolah pada hari libur agama. Jadi ini tepat sekali opsinya. Lalu yang C, hari libur agama boleh digunakan untuk kegiatan agama yang bersangkutan. Oke, ini juga bagus sih, karena memang itu adalah hari libur agama ya. Sebaiknya digunakan untuk kegiatan keagamaan dari orang yang bersangkutan. Gitu. Tetapi memang ini bukanlah sebuah kewajiban ya. Ya silahkan gitu jika untuk melakukan kegiatan keagamaan. Jadi ini poinnya lebih rendah daripada yang B. Dan satu lagi, ini konteksnya disesuaikan dengan tadi yang acara apa tadi ya, ada lomba gitu ya, kegiatan lomba memasak ini juga belum dibahas di sini gitu. Kalau yang di B itu kan juga diperkuat lagi dengan hari libur agama tidak digunakan untuk kegiatan sekolah. Jadi poinnya lebih tinggi yang B gitu ya daripada yang C. Kita lanjut yang D, hari libur agama digunakan untuk berlibur bersama keluarga. Ya, ini juga ya sebenarnya boleh-boleh saja ya mau namanya juga hari libur. Kalau mau berlibur ya silahkan gitu. Tapi ini kurang tepat ya. Yang E, hari raya Waisak biarlah diperingati oleh umat Buddha, umat lain menyesuaikan. Nah, ini juga menunjukkan kalau kita itu kurang toleransi terhadap agama. Jadi karena di sini tidak ada yang beragama Buddha, gitu ya. Jadi ya nanti yang merayakan hari libur ya biar yang umat yang beragama Buddha itu saja. Yang lain ya udah biar ikut acara sekolah. Nah, itu juga menunjukkan kalau kita itu kurang toleransi. Jadi yang D, yang E itu sebenarnya sama ya, kurang ada toleransinya. Jadi karena yang C itu sebenarnya tadi udah bagus, tapi dia kurang ya poinnya, lebih menguatkan lagi yang B, maka jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah yang B, teman-teman, yang poinnya lebih tinggi, disusul dengan opsi yang C, gitu ya. Oke, lanjut. Oke, nanti kalau teman-teman mau lihat ini ya rentang skornya, nanti bisa download filenya seperti biasa. Aku sertakan nanti ada di deskripsi gitu, langsung di-download saja. Di situ di filenya nanti ada rentangnya mulai dari skor 1, 2, 3, 4, 5 itu yang mana saja gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4.
Anda diminta menjadi salah satu juri dari 5 juri lomba kebersihan antar RT di wilayah desa atau kelurahan tempat tinggal Anda. Ketika menilai kebersihan RT sendiri, Anda mengalami konflik batin. Pada saat rapat tim juri penentuan juara, hal apa yang akan Anda lakukan? Oke, ini bisa kita kaitkan ya dengan kemampuan kita untuk berhubungan sosial di situ dengan masyarakat dan juga pengendalian diri kita gitu. Yang A. Mengusulkan kepada ketua tim juri agar penilaian Anda terhadap RT sendiri tidak digunakan dalam menentukan juara. Nah, ini aku rasa poinnya rendah ya, karena berarti di situ kita tidak dapat memposisikan diri kita seobjektif mungkin dalam kita menilai, gitu kan? Ya, dalam menilai itu kan ada kriterianya, ya kan, lomba kebersihan. Berarti kan di situ ada rubriknya tuh, ada penilaiannya seperti apa saja, nanti dapat poin sekian sekian sekian. Nah, dengan adanya opsi yang A menunjukkan bahwa kita itu tidak bisa objektif. Nah, jadi langsung saja kita eliminasi. Gitu ya teman-teman. Padahal kan tim juri yang lain juga bisa jadi dia dari RT sebelah jadi tim juri dan nanti juga akan menjuri di RT-nya sendiri gitu. Jadi tidak masalah sih apabila kita dari RT-nya sendiri nanti kita juga melakukan penjurian di RT kita. Kita sudah ada rubriknya, sudah ada kriterianya juga di situ. Ya, nanti tinggal kita sesuaikan saja di situ itu seperti apa. Oke, yang B. Membiarkan hasil penilaian Anda di RT sendiri menjadi bahan pertimbangan juara karena Anda menilai dengan objektif. Nah, ini tepat sekali ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Karena memang ketika kita menilai, pasti nanti ada kriterianya, tidak langsung nilai bulat sekian gitu ya. Jadi kita akan menilai dengan objektif, dan nanti kan ada beberapa tim penilai. Nanti bisa dirapatkan, lalu akan menjadi salah satu bahan pertimbangan juara dari beberapa tim penilai itu sendiri. Jadi yang B itu poinnya tinggi ini kemungkinan. Lanjut kita ke yang C. Menyampaikan konflik batin yang Anda alami agar ditemukan solusi terbaik dalam menentukan RT mana yang layak juara. Nah, kalau kita menyampaikan bahwa kita di sini ada konflik batin, berarti memang kita itu mulai tidak bisa objektif di situ. Iya, apa ya, menunjukkan kalau kita itu tidak bisa objektif. Jadi yang C itu walaupun ini sudah lumayan bagus daripada opsi yang A tadi, tapi ini kurang daripada yang B. Jadi langsung saja kita eliminasi ya kalau kita bandingkan dengan yang B. Yang D, mengusulkan untuk tahun yang akan datang jika menyelenggarakan lomba kebersihan antar RT, sebaiknya menggunakan juri dari luar. Iya, ya ini juga bisa sih tepat kalau kita pakai juri dari luar itu kan nanti penilaiannya benar-benar objektif ya seharusnya. Misal kita lomba di sekolahan gitu, di kecamatan A. Nah, nanti jurinya itu adalah dari luar kecamatan, bukan guru-guru yang ada di kecamatan tersebut. Nanti akan mungkin akan berat sebelah ke sekolah yang beliau ampu, misal seperti itu, bisa menunjukkan seperti itu. Jadi opsi yang D itu juga bagus, tetapi di sini dia menunjukkan lebih ke jangka panjang, karena ini kan yang dimaksud adalah penilaian yang sekarang. Nah, ini lebih ke nanti jangka panjangnya belum bisa menunjukkan solusi sekarang, jadi kalau kita bandingkan lagi dengan yang B, ya kita eliminasi, walaupun ini poinnya juga tinggi ya, bagus juga ini sarannya. Yang E, menyembunyikan konflik batin, sebab kalau disampaikan justru akan terkesan tidak objektif dalam penilaian kebersihan RT. Oke, ini juga sebenarnya bagus sih teman-teman. Tapi dengan kata-kata menyembunyikan konflik batin seperti ini, berarti menunjukkan bahwa memang kita belum bisa objektif gitu, dan ada kata-kata terkesan tidak objektif. Ya memang seperti itu kalau kita masih ada konflik batin yang muncul nantinya. Walaupun di sini memang ada mengalami konflik batin, tapi kan kita usahakan sendiri bagaimana supaya nantinya tetap kita bisa melakukan hal tersebut dengan objektif. Jadi pilihan yang B itu adalah pilihan yang paling tepat, di mana orang tersebut dapat
apa ya namanya ya, dapat keluar dari konflik batinnya itu dan dapat menilai dengan objektif. Oke, jadi jawabannya yang B di sini ya, yang dapat poin tertinggi. Kita lanjut teman-teman. 5. Seorang warga mendatangi seorang guru. Warga mengeluhkan seringkali beberapa siswa mengendarai sepeda motor dengan kencang dengan suara knalpot yang sangat bising. Sudah lama masyarakat mengeluhkan hal ini. Di sekolah sebenarnya sudah ada tulisan dan pemberitahuan bahwa semua siswa tidak diizinkan membawa sepeda motor ke sekolah. Namun, beberapa siswa tetap membawa sepeda motor dan menitipkannya di rumah warga sekitar. Sebagai guru yang mendapat laporan tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Oke, jadi ini masuk ke dalam kisi-kisi kepekaan kita terhadap konflik ya, di mana kita sebagai guru di situ ada siswa-siswa nih, beberapa siswa yang mengendarai sepeda motornya kencang dan suara knalpotnya yang sangat bising. Walaupun sudah ada langkah preventif yang dilakukan oleh sekolah nih, dengan adanya tulisan, adanya pemberitahuan juga di situ tidak boleh membawa sepeda motor ke sekolah, namun ya tetap aja yang namanya anak-anak bawa sepeda motor dan dititipkan ke rumah warga sekitar. Oke, sikap kita seharusnya bagaimana nih? Yang A, memanggil orang tua siswa yang melanggar ke sekolah dan meminta agar si anak tidak diizinkan membawa sepeda motor ke sekolah. Oke, ini boleh ya, karena dengan kita memanggil orang tua siswa, nanti bisa kita sampaikan apa yang menjadi keluhan gitu kepada orang tua, dan nanti bisa ada bimbingan dari orang tua langsung ke siswa. Dan di sini juga sudah ada solusinya, yaitu dengan tidak mengizinkan siswa tersebut membawa sepeda motor ke sekolah. Ya, tapi kita lihat dulu opsi yang lain, kita simpan dulu yang A ya. B. Bersama-sama seluruh komponen sekolah untuk mengambil tindakan mencegah siswa-siswa membawa sepeda motor ke sekolah. Oke, ini menurut saya lebih bagus ya daripada yang A. Karena di sini ada kata-kata bersama seluruh komponen sekolah. Jadi kita mengerahkan semua komponen sekolah, tidak kita sendiri yang mengambil tindakan. Karena nanti bisa saja kan kita menyalahi wewenang dan lain sebagainya. Karena memang di sini kasusnya adalah hal tersebut sudah lama terjadi ya, dan tidak hanya dilakukan oleh satu siswa, bahkan oleh beberapa siswa. Makanya lebih baik langkah pertama yang dilakukan adalah oleh seluruh komponen sekolah gitu, yang berkepentingan pada hal tersebut. Lalu untuk mengambil tindakan mencegah siswa-siswa membawa sepeda motor ke sekolah. Baru setelah kita bersama-sama dirundingkan dan bersama-sama kita bagaimana untuk mengambil tindakan tersebut, barulah bisa ke opsi A tadi untuk memanggil orang tua. Jadi karena yang B itu lebih bagus, kita bisa eliminasi opsi yang A di sini ya. Lanjut yang C. Saya menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah bersama komponen sekolah mengumpulkan siswa yang melanggar serta memberikan bimbingan cara menyelesaikannya. Oke, jadi ini juga lebih tepat lagi ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini kita bersama-sama nih dengan kepala sekolah dan juga dengan semua komponennya gitu ya. Lalu kita kumpulkan dulu, kita berikan dulu bimbingan kepada anak-anak, dan juga di sini ada solusinya bagaimana. Gitu ya. Di sini dengan kita sampaikan ya kita berarti sudah ada langkah nyata dari kitanya langsung, lalu nanti kita bersama-sama dengan stakeholder yang ada di sekolah itu sendiri, dan memang karena ini kasusnya sudah ya bisa dibilang meresahkan gitu, jadi memang alangkah baiknya jika siswa-siswa yang melanggar itu kita kumpulkan bersama dengan semua yang berkepentingan di situ, dan setelah itu memberikan bimbingan serta cara menyelesaikannya gitu. Jadi yang C ini lebih bagus daripada yang B ya. Lalu yang D, saya meminta kepala sekolah agar diberikan kewenangan untuk menertibkan siswa yang melakukan pelanggaran mengendarai sepeda motor ke sekolah. Mungkin ini bagus karena dia mau bertindak gitu, benar-benar tindakan nyata dari guru tersebut ya, dari kita kalau di sini.
Jadi kita meminta ke kepala sekolah supaya kitanya yang menertibkan siswa tersebut, tapi di sini mungkin nanti akan apa ya, dengan kita meminta kepala sekolah ini ya supaya diberi kewenangan tersebut, bisa jadi kita melangkahi dari kewenangan yang seharusnya ya, misalkan di situ mungkin ada guru BK, guru BP gitu ya, ada guru bimbingannya, lalu ada mungkin yang punya kewenangan yang lebih lagi daripada kitanya yang langsung bertindak, kita meminta ke kepala sekolah ya, mungkin itu tidak sesuai dengan mungkin tupoksi kita. Lebih baik memang opsi C ini yang kita lakukan ya, dengan kita sampaikan saja dan nanti bersama seluruh komponen yang ada di sekolah kita ada arahan cara penyelesaiannya kayak gitu. Lalu yang E, saya menemui siswa yang telah mengganggu masyarakat sekitar serta memberikan teguran langsung agar tidak mengendarai motor dengan kencang. Oke, ini juga bagus ya, karena ya sekali lagi ini opsi yang E ini langsung kita lakukan. Jadi kitanya sendiri yang melakukan tindakan langsung, poinnya langsung ke kita gitu. Tapi ada kurangnya di sini, yaitu dengan teguran. Bahwa kadang memang teguran itu ya kita menegur siswa tersebut, tapi kita kembalikan lagi di sini ya, bahwa itu sudah berlangsungnya lama dan juga sebenarnya sudah ada langkah-langkah dari sekolah. Dan kalau hanya dengan teguran, apakah itu nanti akan menimbulkan efek jera ataupun benar-benar akan mereka laksanakan? Karena teguran sendiri itu kan bukan merupakan apa ya, peraturan yang baku gitu ya. Hanya ditegur, ya udah sekarang ditegur, besok bisa balik lagi gitu. Tapi kalau kita benar-benar mengerahkan seluruh komponennya, dengan ya di situ ada langkah-langkah yang nanti dilakukan di situ, bimbingan dan lain sebagainya, di situ sudah menyelesaikan semua permasalahan yang ada ya. Jadi poin yang paling tinggi di sini jelas adalah yang C. Jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman. Poin yang mendapatkan 5 di situ. Disusul dengan tadi langkah kita itu ya, yang E. Lalu ada juga lanjut dengan tadi ada yang B, lalu memanggil orang tua ya, yang A, dan yang terakhir adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 6. Tetangga Anda memiliki anak usia SMP yang memiliki gejala kenakalan remaja, rambut dicat, suka naik motor dengan knalpot bersuara keras, sering pulang malam, tidak ramah dengan orang di sekitarnya, dan jarang masuk sekolah. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, hal apa yang akan Anda lakukan? Oke, ini masuk ke kisi-kisi seperti tadi ya, kepekaan terhadap konflik gitu, konflik yang ada di masyarakat. Oke, silakan teman-teman dibaca dulu opsinya. Yang A, mendatangi aparat RT atau RW agar menasihati anak tersebut untuk berperilaku baik. B, mendatangi aparat RT atau RW agar menasihati orang tua anak tersebut untuk berperilaku baik. C, menyarankan orang tuanya agar anaknya berperilaku baik dan tidak mengganggu lingkungan. D, menasihati anak tersebut dengan cara santun agar berperilaku baik dan tidak menyebalkan. Atau yang E, menegur anak tersebut dengan keras agar berperilaku baik dan tidak mengganggu lingkungan. Oke, sekilas di sini ya, kalau kita lihat ada kata-kata kita tegur dengan keras di sini. Oke, saya rasa ini langsung saja kita eliminasi. Kenapa? Karena teguran dengan keras tersebut belum tentu dia menyelesaikan masalah ya. Bisa jadi nanti anaknya akan tersinggung, anaknya akan marah karena di situ kan juga disampaikan bahwa anaknya itu tidak ramah gitu, dan belum tentu anak tersebut bisa menerima apa yang kita sampaikan, apalagi dengan keras. Jadi hal tersebut kemungkinan malah akan menimbulkan masalah baru dan memang bukan kewenangan kita gitu ya. Oke, lanjut opsi selanjutnya ya di sini teman-teman, seperti kemarin ya yang sudah saya sampaikan bahwa kita lihat, kita posisikan diri kita itu sebagai apa, tupoksi kita itu apa, kita kan guru ya.
Dan kalau itu sebenarnya murid kita, mungkin bisa langsung kita tegur gitu, karena di sini kan beda. Dan kita ada di lingkungan masyarakat. Kita harus sesuaikan dulu. Kalau misalkan memang masalah itu tidak bisa kita tangani, ya kita sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang. Misalkan di situ aparat RT atau RW gitu ya. Nah, antara AB dan juga CD, apa yang seharusnya kita lakukan? Apalah lagi. Apakah situasi seperti ini harus kita serahkan kepada aparat RT nanti yang menyelesaikan, atau cukup dari kita sendiri seperti opsi C atau D ini yang mulai bertindak gitu. Nah, untuk membedakan di sini teman-teman, jadi karena ini kan apa ya, dia konfliknya adalah anak ya, anak usia SMP, di mana di sini anak di bawah umur dan anaknya itu hanya ada satu anak, teman-teman. Jadi permasalahannya hanya ada satu anak yang merupakan tetangga kita. Nah, di situ kalau kita serahkan kepada RT, misalkan RW, aparat di daerah tersebut gitu, itu kalau misalkan masalah itu sudah mulai yang apa ya, yang merujuk kepada sekelompok orang, misalkan kayak gitu, atau anak-anaknya tawuran, atau ada misalkan pencurian, atau pokoknya ada masalah-masalah yang bisa menimbulkan hal-hal yang lebih luas lagi pengaruhnya seperti itu. Kalau ini kan masih dalam tarafnya kecil ya, dia anak-anak usia SMP ya, ya kenakalan remaja seperti itu, dan ini dilakukan oleh satu orang. Jadi alangkah baiknya apabila kita lakukan sendiri, selesaikan dulu sendiri. Ini belum saatnya untuk kita sampaikan atau kita apa ya, dipanggil gitu dalam seperti lingkup RT seperti itu. Nah, di sini antara poin atau opsi yang C dan juga yang D, bedanya adalah kalau C itu kita sarankan ke orang tua, tapi kalau D itu kita langsung ke anak. Oke, menurut saya yang paling tepat di sini adalah yang C. Jadi kita langsung sarankan ke orang tuanya. Kenapa di situ kita sarankan ke orang tuanya? Karena memang di sini anak tersebut adalah masih anak usia SMP ya, yang mana dia memang masih butuh bimbingan dari orang tua tersebut gitu. Jadi kalau kita sampaikan ke orang tuanya, atau mungkin kita nanti diskusi dengan orang tuanya, mungkin nantinya orang tuanya punya permasalahan tentang anak tersebut, kita bisa berdiskusi tentang solusinya bersama-sama. Jadi kita tidak langsung ke anaknya dulu, karena ada orang tuanya yang lebih apa ya, lebih punya hak seperti itu. Nah, kalau yang D, kita langsung menasihati anak dengan santun. Walaupun di sini sudah ada kata-kata santun, tapi apakah nanti itu anak akan langsung bisa menerima atau tidak, gitu ya. Jadi langkahnya adalah yang pertama ke orang tua dulu. Baru kalau memang orang tua merasa kurang apa ya kata lainnya, mungkin ada diskusi dan orang tua merasa sudah kesulitan dalam menghadapi anak tersebut, nah mungkin kita nanti bisa lakukan langkah kedua, yaitu dengan kita menasihati anak itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah di sini yang C. Poinnya terbesar adalah 5 ya, diikuti dengan yang D di sini 4 poin. Sementara untuk opsi yang A dan juga yang B di sini dengan kita mendatangi aparat RT RW, dengan perbedaan di situ masih sama ya. Untuk aparat RT-nya itu menasehati anak atau menasehati orang tua. Poin yang lebih tinggi di sini yang mendapatkan poin 3 adalah yang B. Jadi aparat RT itu nanti menasehatinya ke orang tua dulu gitu, baru nanti orang tua yang sampaikan ke anak. Dan sekali lagi ya, kenapa di sini tidak langsung ke RT, karena memang ini konfliknya masih skala kecil, hanya satu anak dan itu kenakalan remaja gitu. Belum yang konflik yang bisa memicu masalah yang lebih besar lagi gitu ya. Lalu yang A itu poinnya adalah 2 di situ. Jadi aparat RT-nya yang menasihati anak, bukan belum saatnya ya, karena mengingat di situ anak usia SMP yang masih perlu bimbingan sekali dari orang tua, dengan dia satu anak seperti itu, lalu
panggil ke lingkup RT seperti itu dinasihati. Nah, itu sepertinya kurang tepat. Jadi jawaban untuk soal nomor 6 adalah yang C, teman-teman. Lanjut ya. Kita ke soal nomor 7. Tetangga Anda suka mengunggah informasi atau gambar yang mengandung unsur pornografi di grup WhatsApp. Apa yang akan Anda lakukan sebagai guru gitu? Ya, sebagai guru di sini. Di sini sebenarnya mengecoh saja sih, kita sebagai apapun itu, kita melihat seperti itu, apa yang akan kita lakukan gitu ya. Yang A, mengingatkan tetangga itu melalui grup WhatsApp agar tidak mengunggah informasi atau gambar yang mengandung unsur pornografi. Oke, di sini kalau kita sampaikan ke grup WhatsApp gitu ya, jadi kita sampaikannya di grup itu mungkin nanti akan mempermalukan dari orang tersebut. Jadi ini sebenarnya kurang tepat sih, bisa kita eliminasi ya. Selanjutnya yang B, mengingatkan tetangga itu melalui jaringan pribadi atau japri agar tidak mengunggah informasi atau gambar yang mengandung unsur pornografi. Oke, ini bisa teman-teman kita simpan dulu. Yang C, mengingatkan tetangga itu secara langsung agar tidak mengunggah informasi atau gambar yang mengandung unsur pornografi. Oke, ini juga boleh ya. Yang D, mengingatkan tetangga itu melalui rapat warga RT agar tidak mengunggah informasi atau gambar yang mengandung unsur pornografi. Nah, ini juga kurang tepat. Yang tadi di grup WhatsApp saja nanti kemungkinan akan mempermalukan orang tersebut gitu ya, apalagi kita ingatkannya di warga RT gitu. Itu dampaknya nanti mungkin besar ke orang tersebut gitu ya, dengan kita mengingatkannya seperti itu. Jadi ini juga kurang tepat ya teman-teman, bisa kita eliminasi juga. Yang E, segera menghapus informasi atau gambar yang mengandung unsur pornografi yang diunggah oleh tetangga Anda. Dengan ini segera menghapus mungkin bisa menyelesaikan solusi, tapi hanya di saat ini saja. Di waktu-waktu besok kan dia bisa mengirim lagi gitu, dan apakah kita akan selalu memantau terus, bisa selalu memantau sekiranya ada gambar yang dikirim kita langsung bisa hapus gitu kan, tidak juga. Jadi ini sebenarnya bukan solusi gitu. Nah, menyisakan yang opsi B dan juga yang C di sini. Apakah kita mengingatkannya lewat jaringan pribadi atau secara langsung ya, japri berarti lewat telepon gitu ya. Mana yang lebih tinggi opsinya? Di sini yang lebih tinggi adalah poin yang A, yang A lagi, yang B teman-teman. Nah, di sini poin yang B dapat 5 ya, sementara yang C itu dia poinnya atau skornya adalah 4. Kenapa yang lewat japri itu dia lebih tinggi? Karena dengan japri nanti berarti akan bisa dilakukan sesegera mungkin dalam waktu dekat gitu, langsung dapat kita dapatkan solusinya gitu. Dengan kita telepon, kita sampaikan bahwa memang informasi seperti itu tidak seharusnya disampaikan kepada grup WhatsApp dan sebagainya. Nah, walaupun ini tetangga ya, kalau kita mengingatkan secara langsung mungkin akan menunggu waktu dulu. Kadang menunggu tetangga pulang atau mungkin nanti ada kesibukan yang lain. Jadi ini nanti butuh waktu gitu, butuh jeda waktu gitu. Kalau yang B itu sementara kita kaitkan juga dengan teknologi seperti sekarang ini akan lebih cepat kalau kita lakukan dengan menggunakan teknologi informasi seperti itu, yaitu japri. Dan japri di sini bisa berarti telepon ya, bukan melulu dengan WA gitu. Karena kalau mungkin hanya WA nanti bisa ini salah paham dan sebagainya. Kalau telepon kan ya kita kayak ngobrol tatap muka biasa saja, tapi bedanya keuntungannya di situ akan sesegera mungkin langsung kita berikan atau kita bertindak langsung di situ. Kalau bertemu ya kita harus nunggu dulu kapan waktunya untuk bertemu gitu. Oke, next. 8. Suatu hari orang tua siswa yang rumah tempat tinggal tidak begitu jauh dari sekolah meninggal dunia. Sebagai wali kelas yang akan Anda lakukan.
A. Melakukan kunjungan dengan perwakilan siswa dan memberikan donasi yang terkumpul. Oke, ini baik ya. Jadi kita lakukan kunjungan dengan wakil siswa, berarti di situ kita memberikan support secara langsung. Yang B. Memberi donasi yang dititipkan pada ketua kelas karena rumahnya berdekatan satu sama lain. Ini kurang tepat sih, jadi bisa kita eliminasi langsung karena wujud dukungan di sini tidak harus hanya dalam bentuk materi gitu ya. Yang C, melakukan kunjungan bersama tim guru ke rumah siswa dan menyampaikan bela sungkawa. Oke, ini juga tepat sih teman-teman. Jadi kita kunjungan di situ dan dengan tim guru. Berarti ini nyata sekali support kita sebagai guru terhadap anak tersebut ya. Ucapan bela sungkawa, lalu bentuk empati kita juga. Yang D, meminta bantuan ketua kelas untuk mengumpulkan donasi sebagai rasa ikut berduka cita. Ini juga hampir sama dengan poin yang D di situ ya, dia fokusnya hanya ke materinya saja, donasi itu tadi. Yang D, yang E, memberikan pengumuman agar para siswa memberi donasi pada temannya sebagai empati. Ya, ini sama aja ya. Langsung aja kita eliminasi. Oke, di situ menyisakan yang A dan juga yang C. Perbedaannya adalah kalau yang A itu yang berkunjung nanti perwakilan siswa, kalau yang C itu yang berkunjung nanti adalah dari tim gurunya. Nah, di sini poin yang paling tinggi adalah yang C, yaitu dengan tim guru. Walaupun yang A itu juga tinggi ya, dia dapat poinnya 4, sementara yang C di sini poinnya adalah 5. Kenapa yang C ini lebih unggul? Karena dengan kita melakukan kunjungan bersama dengan tim guru, artinya itu nanti kita akan memberikan support langsung, support moral langsung, tidak hanya berupa materi, tapi benar-benar kita berupa nyata ya, yang akan membesarkan dari peserta didik itu sendiri gitu. Sementara yang A juga bisa dilakukan, tapi alangkah baiknya apabila kita melakukan kunjungannya bersama dengan tim guru. Lanjut. 9. Sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Nah, beberapa warga di sekitar Anda tidak sabar lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik, kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu, satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung. Hal apa yang Anda lakukan sebagai guru? A. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan banjir. Oh ya, ini berarti masuk ke kisi-kisi kepekaan terhadap konflik berarti ya. Di situ kan nantinya kalau tidak segera kita tangani maka akan menimbulkan konflik gitu kemungkinan. Ini bagus ya dengan kita ingatkan warga supaya tidak buang sampah ke sungai, berarti kan kita sudah bertindak langsung gitu ya, kita tidak acuh tak acuh dengan segala bentuk apapun itu yang ada di lingkungan sekitar kita gitu. Oke, kita simpan yang A. Lalu di sini selanjutnya adalah yang B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. Oke, yang B juga bagus ya teman-teman, kita save dulu. C. Menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah yang menumpuk. Dengan menyewa mobil. Berarti ini kita lakukan ya. Kita sebagai guru itu kita nanti menyewa mobil gitu. Nah, ini sebenarnya kurang tepat karena ini kan menyangkut dalam satu daerah gitu ya. Ada banyak sekali warga di situ dan ini langsung kita lakukan bertindak seperti itu. Jadi ini kurang tepat dilakukan. Lalu yang D, mengumpulkan warga dan mendiskusikan masalah tersebut. Oke, mungkin ini bisa. Yang E, berusaha mencari solusi tersebut. Oke. Nah, di sini kita analisa dulu teman-teman. Nah, ini yang bisa kita bandingkan dengan soal yang tadi yang tentang kenakalan remaja SMP tadi ya. Kalau yang tadi hanya skalanya kecil, satu anak tersebut gitu kita bisa langsung bertindak langsung. Kalau ini karena dia itu lingkupnya sudah lebih besar lagi ya tentang masalah sampah dan itu berhubungan dengan warga masyarakat yang lebih luas lagi di situ, maka memang alangkah baiknya apabila hal tersebut diselesaikan oleh
orang yang lebih berwenang gitu. Walaupun kita di sini sebagai guru ya, kita posisikan diri kita itu sebagai apa ya. Di situ memang ada orang yang lebih bisa bertanggung jawab, lebih berwenang dalam hal tersebut, yaitu ketua RT. Jadi yang paling tepat di sini adalah yang B, teman-teman. Yaitu kita bicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan juga tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. Jadi bersama-sama dibicarakan dengan yang lebih berwenang di situ, yaitu ketua RT dan juga tokoh masyarakat yang ada di situ. Dan satu lagi di sini yang lebih menguatkan lagi, opsi yang B adalah kita cari bersama-sama untuk solusinya. Gitu ya, bisa dibedakan ya tadi yang antara mana kapan kita harus ke apa ya, kapan kita harus bertindak langsung sebagai guru di dalam masyarakat gitu, dan kapan kita bisa menyampaikan hal tersebut bahwa itu adalah sudah wewenang dari ketua RT gitu atau tokoh-tokoh masyarakat yang lebih berkompeten begitu. Oke, lanjut di sini diikuti dengan opsi yang A, di situ dengan kita mengingatkan ya. Artinya ini sudah ada tindak nyata dari kita. Kita lakukan tindak nyata adalah kita ingatkan warga untuk tidak membuang sampah ke sungai. Diikuti dengan di situ opsi yang D, bahwa di situ mengumpulkan warga dan mendiskusikan masalah tersebut. Kembali lagi memang ini opsinya bagus ya, dengan kita kumpulkan warga, kita diskusikan. Tapi sekali lagi itu bukan ranah dari kita. Sebaiknya kita bicarakan dulu dengan ketua RT dan tokoh, baru nanti kalau dari ketua RT itu akan kumpulkan warga dan diskusikan. Jadi langkah ini bisa dilakukan setelah kita melakukan langkah yang B gitu. Lalu yang E, berusaha mencari solusi terbaik. Nah, ini kata-katanya masih umum banget ya, masih kata-kata berusaha juga. Solusinya juga seperti apa, jadi belum nyata gitu. Ya seperti itu ya analisanya teman-teman. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Lanjut. Bentuk adaptasi yang sebaiknya Anda lakukan di lingkungan yang baru adalah A. Berusaha mengenali satu sama lain secara personal dan memahami apa saja yang menjadi standar ukur capaian atas kinerja unit tersebut dan memastikan bahwa keberadaan saya adalah suatu keuntungan bagi unit tersebut. B. Langsung bisa akrab dengan pegawai di unit tersebut dan bisa berkomunikasi dengan baik. C. Menyesuaikan diri dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh unit yang bersangkutan. D. Berkomunikasi dengan baik dengan seluruh pegawai di unit tersebut dan memahami tugas pokok dan fungsi unit tersebut. E. Mengenali organisasi dengan sebaik mungkin. Oke, jadi memang adaptasi itu kan ada dua ya, kita hubungkan juga dengan nanti adaptasi kita dengan lingkungan masyarakat juga, yaitu nanti adaptasi kita dengan pekerjaan dan juga adaptasi kita dengan teman sejawat, dengan masyarakat gitu. Jadi sudah jelas kalau kita lihat opsi, jawaban yang paling tepat adalah yang D, teman-teman. Jadi ini nilainya paling tinggi ya, 5. Di mana di sini kita bisa berkomunikasi dengan baik ya dengan semuanya rekan sejawat, dan juga dengan tugas kita, pekerjaan kita bisa pahami tugas pokok fungsi kita dalam pekerjaan tersebut. Disusul dengan opsi yang C. Di C ini kan kita sudah bisa menyesuaikan diri dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh unit. Berarti kita sudah bisa adaptasi nih dengan ketentuan-ketentuan yang ada, baik itu peraturan yang berhubungan dengan kinerja kita nanti, tugas pokok dan fungsi kita, maupun dengan lingkungan kita gitu. Disusul lagi dengan poin 3-nya adalah yang A, yaitu ya sudah bagus di sini berusaha mengenali satu sama lain secara personal. Tapi kalau kita secara personal itu kita kenal satu persatu, mungkin nanti akan membutuhkan waktu yang lebih lama gitu ya. Dan memahami apa saja yang menjadi standar ukur capaian atas kinerja unit. Ya boleh juga kita di sini pahami apa ya target dari unit kita gitu. Tapi lebih lagi kita harus pahami dulu yang pertama adalah tupoksi kita gitu. Dan memang kata-kata di sini juga kurang tepat ya, bahwa kita pastikan keberadaan kita itu merupakan suatu keuntungan bagi unit tersebut. Disusul dengan opsi yang B di situ, langsung bisa akrab dengan pegawai di unit tersebut dan bisa berkomunikasi dengan baik. Ini hanya di satu sisi saja ya, hanya di sisi yang itu
apa ya, berarti adaptasi dengan lingkungan saja, dengan rekan-rekannya saja. Lalu yang E, mengenali organisasi dengan sebaik mungkin. Ini masih terlalu global ya, mengenalinya itu seperti apa gitu. Oke, itu tadi teman-teman pembahasan dari tryout sosiokultural. Nah, next kita akan lanjut lagi dengan soal teknis ya. Seperti biasa, nanti akan ada mini tryout teknis. Yang ketiga, teknis pedagogik gitu, teman-teman. Jadi stay tune terus, simak nanti akan ada mini tryout pedagogik. Jadi kan ada link timernya. Sebisa mungkin nanti dapatkan link timer itu, karena kan bagus tuh kita bisa memanajemen waktu. Oke, dan di sini aku ada giveaway ya, teman-teman, seperti yang tadi aku sampaikan di depan, atau PR nih buat teman-teman. Silahkan untuk dibaca ini. Lalu nanti teman-teman jawab di komen ya, di komentar yang ada di bawah, dijawab yang mana A, B, C, D, atau E disertakan dengan analisanya, dengan alasannya yang tepat apa. Nah, nanti dua orang nih yang jawabnya paling cepat dan juga analisanya benar, jadi harus cepat dan juga benar ya, tidak cuma salah satu hanya cepat saja tapi kurang tepat gitu, maka akan mendapatkan masing-masing pulsa 100.000 atau kuota lah gitu ya. Lumayan nih kan sekarang daring, sama anak juga kita daring, lalu kita belajar juga sekarang banyaknya ke YouTube juga, lumayan ya teman-teman buat tambah-tambah kuota gitu. Jadi satu orang 100.000, nanti dapatkan untuk dua orang dapat masing-masing 100.000 ya. Oke, silahkan sekali lagi teman-teman komen di bawah jawabannya apa beserta alasannya kenapa kok jawabannya bisa itu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Lanjut lagi, besok kita ada mini tryout teknis pedagogik ya, dan semoga teman-teman bisa lulus administrasi semuanya, besok dapat kabar yang bagus gitu. Amin. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Cispi Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.